Ya, pemirsa, pesawat Catalina RI-005 tidak lagi mengudara seperti pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pesawat itu tinggal pecahan fisiknya saja yang dipamerkan di Museum Perjuangan Rakyat Jambi, yang replikanya ditampilkan di halaman depan gedung museum yang ditampilkan dengan gagah perkasa. Dikatakan oleh Indra selaku staf Museum Perjuangan Rakyat Jambi saat diwawancarai di Museum Perjuangan Rakyat Jambi pada 19 Juni 2024. Dahulu sekitar tahun 1948, pesawat Catalina RI-005 memiliki peran penting untuk mempertahankan kemerdekaan di Jambi. Kendaraan amfibi itu digunakan untuk menghubungkan Komando Subteritorium di Jambi dengan Komandamen Sumatera di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pesawat Catalina RI-005 juga digunakan untuk mengangkut logistik seperti obat-obatan, makanan, dan barang-barang lainnya. Bagi rakyat Jambi, pesawat tersebut berjasa dalam menyalurkan bantuan. Koordinator Bimbingan dan Publikasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Yulhandri, menyampaikan, pesawat bersejarah itu disewa oleh TNI Subteritorium de Jambi atau STD dari warga Australia bernama R.R. Copley, mantan penerbang RAAF atau Royal Australian Air Force dalam Perang Dunia II. Lalu pemerintah RI mengganti nomor registrasinya dari Australia YHROP menjadi RI-005. Ide ini awal mulanya muncul dari pertemuan para veteran di Bangkok, Thailand. Indra menuturkan pesawat Catalina RI-005 tiba di Indonesia pada tahun 1947 di Danau Tulung Agung, Jawa Timur. Pada tahun 1948, kemudian pesawat Catalina RI-005 diterbangkan ke Danau Singkarak, Sumatera Barat. Dari sanalah pesawat itu digunakan untuk mengantarkan berbagai kebutuhan dan menjadi sarana penghubung, termasuk di Jambi, Sungai Batanghari, saat itu menjadi salah satu pangkalannya. Namun kejadian duka terjadi. Pada bulan Desember tahun 1948, pesawat Catalina RI-005 tidak lagi bisa terbang karena rusak dan tenggelam di Sungai Batanghari setelah sekian lama berada di Singapura dengan alasan Copley selaku pilot, yakni menghindari perampasan oleh Belanda serta memperkuat suku cadang. Diketahui pada saat itu semua krunya meninggal dunia, kecuali seorang kru yang berhasil selamat, yakni Perangko, yang merupakan Kepala Tata Usaha Markas Pertahan Surabaya. Kemudian, atas dasar pesawat tersebut berjasa dalam perjuangan kemerdekaan RI bagi rakyat Jambi. Pada tahun 1992, pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Abdurrahman Sayuti bersama TNI, Polri, serta masyarakat melakukan evakuasi pengangkutan pesawat tersebut yang memerlukan waktu evakuasi selama 3 bulan. Evakuasi ini juga, kata Indra, tidak lepas dari sarana dan ide dari LVRI dan seorang tokoh veteran Jambi bernama Gunawan. Ia bahkan menyumbangkan biaya sebesar 100 juta rupiah untuk evakuasi tersebut. Ya, jadi sejarah dari pesawat yang di belakang saya, pesawat terbang Catalina RI-005. Jadi pesawat ini dia mempunyai peranan sangat penting itu pada agresi militer Belanda yang kedua, atau Belanda datang lagi ya ke Jambi, terus ke Indonesia tepatnya. Jadi pesawat ini kita beli sewa itu dari penerbangan Royal Australia Air Force ya. Jadi pesawat itu milik dari penerbangan tersebut. Kemudian juga pesawat ini dulunya kita belum ada pilot yang bisa menerbangkan pesawat ini. Jadi pilotnya pun juga ikut membantu lah gitu ya. Nama pilotnya itu Robert Copley. Nah, itu dia Robert Copley yang ikut membantu dalam perjuangan kita dalam melawan Belanda itu pada agresi militer Belanda yang kedua tahun 1947 sampai 1948 lah gitu ya di daerah. Jadi pesawat ini awalnya itu dia kita beli sewa itu digunakan untuk menyerang pangkalan militer Belanda ya di daerah Palembang itu. Kemudian juga pesawat ini dia mempunyai peranan penting juga, dia sebagai mengangkut ya, terutama senjata, kemudian militer ya, sebagai penghubung antar wilayah dari daerah kota Jambi kemudian ke daerah Padang gitu ya, ke bermacam daerah Sumatera lah gitu ya. Jadi juga sebagai mengangkut makanan, pakaian, senjata, kemudian juga alat-alat militer. Ini dia pesawatnya. Jadi pesawat ini dia muatannya sangat besar. Gitu.
Kemudian juga pesawat ini dia itu mau mengalami kerusakan mesin pada saat itu, jadi mau dipindahkan menuju ke negara Singapura, karena kalau di daerah Kota Jambi itu sangat membahayakan, takutnya nanti direbut sama Belanda gitu kan. Jadi mau diusahakan, mau diterbangkan, cuman karena mengalami kerusakan mesin ya, satu mesinnya cukup parah, dia tidak diterbangkan lah. Pokoknya diusahakan lah terbang gitu. Kemudian dia jatuhlah pesawat ini di daerah Sejinjang, pokoknya di perairan Sungai Batanghari. Kemudian pesawat itu waktu itu juga diterbangkan oleh Robert Coble ya. Kemudian juga ada John Londa, itu kopilotnya. Kemudian juga ada satu lagi itu kalau nggak salah itu ada Perangko siapa itu? Perangko ya kan gitu. Jadi pesawat ini mau diterbangkan, cuman karena mengalami kerusakan mesin jatuhlah di perairan Sungai Batanghari tadi, di daerah Sejinjang. Dia menumbur kapal tongkang. Kapal tongkang itu sengaja dibuat di daerah situ supaya pasukan Belanda ini tidak bisa masuk ke daerah perairan Sungai Batanghari lebih dalam lagi gitu kan. Jadi jatuhlah pesawat itu, kemudian pilotnya juga meninggal ya di situ juga sama itu. Kalau nggak salah itu ada salah satu yang selamat yang tadi itu ya. Gitu. Kemudian jatuh, dia tenggelamlah di daerah Sungai Sejinjang di kedalaman 8 meter pada saat itu. Kemudian dia tenggelam, itu pun tertimbun lumpur pada saat itu ya. Kemudian pas waktu itu Gubernur Pak Abdurrahman Sayuti, kalau salah itu tahun 1961 ya. Kemudian diangkatlah bangkai pesawat ini, puing-puing pesawat ini bersama, dibantu tentara, kemudian juga dibantu oleh masyarakat setempat. Karena ini kan merupakan saksi sejarah pesawat ini. Pesawat inilah yang saksi sejarah dalam kita melawan Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua ya. Kemudian diangkatlah puing pesawat ini di kedalaman 8 meter di Sungai Batanghari ya. Kemudian diangkat itu kalau nggak salah kepalanya itu oleh Pak Gunawan lah gitu kan. Kemudian beliau yang mengkepalainya ya. Kemudian puingnya ini pun sekarang ada di museum. Nah, ada di Museum Perjuangan. Itu ada di lantai 3. Itu bisa itu puing asli. Itu bisa dilihat sama masyarakat Jambi karena itu kan merupakan sejarah yang ada di daerah provinsi Jambi yang pesawat Catalina ini. Itu kita pajangkan. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.